Selanjutnya adalah peserta yang terakhir. Dia nama Wahyu Prasetyo, perwakilan dari kamar Imam Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah tercinta, Syekhina wa murabbi ruhina wa Kiai Haji Ahmad Khalil, yang terhormat Raisul Mahad Al-Ustadz Ahmad Ainul Labib beserta wakilnya Ustadz Muhammad Rafi'i. Wabil khusus dumateng Dewan Juri Musabaqah Al-Khitobah pada malam hari ini. Pertama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya berupa kita jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul bermuwajahah di majlis yang insya Allah mubarak ini. Sebentar, mohon maaf untuk saudara Wahyu Prasetyo, mohon diulangi dari awal karena ada sebuah gangguan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amma ba'd. Kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah tercinta, Syekhina wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ahmad Khalil, yang terhormat Raisul Mahad Al-Ustadz Ahmad Ainul Labib beserta wakilnya Al-Ustadz Muhammad Rafi'i. Wabil khusus dumateng Dewan Juri Musabaqah Al-Falah pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bermuwajah di majlis yang insya Allah mubarak menika. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kita, haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Saya berterima kasih kepada semua anggota kamar Al-Hambali yang telah mana mempercayai saya maju di kitobahan ini, dan tidak ketinggalan pula supporter-supporter yang mendukung saya. Saya di sini akan membawakan tema introspeksi diri. Introspeksi diri ku gragapi awake dhewe. Ora gragapi aku di duit, aku segede, ora ngono. Gragapi awake kene ku mondok dan ana wong tuwa kan. Wong tuwa iku ndoma ngono iku ngedos tani sampai keringetan golek duit anake kanggo mondok.
Kowe kedok kene enak-enakan lho apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dalam kurung dirinya sendiri. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di atas, mungkin kita tidak banyak tahu tentang apa yang harus disesali kita saat ini. Pertanyaan pertama harus dilakukan pada diri kita sendiri. Contohnya, apakah yang sudah kita perlihatkan sebagai seorang santri? Sepatutnya sebagai seorang santri harus bertanya, saya di sini iku kuwi entuk apa? Aja ger turu isone turu. Ilingo nak, ilingo. Wong tuamu. Di omah untuk mendapatkan duit untuk membayar kamu di sini itu mengeluarkan keringat. Kene leha-leha turu lapo. Ingat, wong tuamu ingat. Bagaimana mungkin mengharapkan anak santun, lembut, sedangkan di rumah ibu bapak bersikap keras dan kasar? Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak menjadi arif kalau kita sendiri di rumah seperti diktator? Bagaimana bisa mengharapkan anak rajin ke masjid sedangkan orang tuanya jarang beribadah? Andai kata kita sebagai guru digugu lan ditiru, itu harus bertanya pada diri kita sendiri. Contohnya, apa yang sudah kita berikan kepada murid-murid? Bagaimana murid tidak merokok kalau gurunya sendiri masih merokok kebal-kebul? Bagaimana mungkin murid akan menemukan kemuliaan akhlak kalau sikap guru tidak indah? Bagaimana mungkin akan menjadi orang berprestasi kalau gurunya tidak semangat dan hanya memberikan dengan apa adanya? Andai kata kita sebagai pemimpin, pertanyaannya adalah suri tauladan apa yang saya tampilkan kepada anggota karyawan atau bawahan? Bagaimana mungkin karyawan akan disiplin kalau pemimpinnya tidak disiplin? Bagaimana karyawannya atau anggota akan hemat jika pemimpinnya bermewah-mewahan? Bagaimana mungkin karyawan akan memelihara dirinya kalau pemimpinnya arogan? Contoh apa yang sudah kita gunakan dalam masyarakat? Sebagai ustadz memberi contoh apa kepada masyarakat? Ustadz dianggap ulama, tetapi contoh apa yang sudah ditunjukkan kepada masyarakat? Sebagai aktivitas masjid, memberi contoh apa? Kegigihan untuk jujur kepada diri sendiri. Ini yang akan membuat kita menemukan kekurangan yang bisa dijadikan program perbaikan pada diri sendiri. Dan kegigihan kita memperbaiki diri ialah upaya sebenarnya memperbaiki orang lain. Apa artinya memperbaiki orang lain sedangkan awake dhewe iki ijeh terpuruk dalam keburukan? Suri tauladan ialah langkah strategis yang dicontoh oleh Rasulullah SAW di dalam membangun kemuliaan Islam. Ciri khas seorang muslim yang baik pribadinya harus selalu menjadi figur suri tauladan bagi kebaikan dalam segala apapun, dimanapun, dan kapanpun. Waktu kurang 1 menit. Kita sekarang lebih banyak menyalahkan orang lain apabila kita dapat mendapat musibah. Contohnya, pada waktu ujian, wong iku liha-liha bengi, tak tahu sinau, wong kepengen lulus, dan itu nyalahke kancane, salah rambut tiruni, aku langsung lulus. Dan itu, namun karena tidak
meletakkan kita dalam yang sebenarnya itu adalah akibat dari diri sendiri, yaitu tidak mau sinau. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hei orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dari hari ini kita sebagai orang yang mempunyai keimanan itu hendaklah kita memperhatikan apa yang akan dan telah dilakukan agar tidak menimbulkan kekacauan di sekitar kita. Introspeksi diri ini sangat baik hanya daripada menyatakan atau mencari kesalahan orang lain. Selagi diri masih mempunyai kekurangan, apa gunanya kita mencari kekurangan orang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.